Vokasi, saat ini kita melesat di Palembang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Rini Wahyuningsih sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas judul penelitian, pengembangan model, algoritma, dan sistem informasi Group Decision Support System untuk mewujudkan manajemen kolaboratif di perguruan tinggi. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Muhammad Miftahul Amin. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Miftahul Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat datang di Palembang. Makasih, Pak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mbak Reni sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, saya bisa panggil Bapak dengan sebutan apa nih, Pak? Biasa dipanggil Pak Amin. Pak Amin ya? Iya. Baik, Pak Amin. Pak Amin hari ini tampak berbeda karena menggunakan baju khas Palembang, benar ya, Pak ya? Iya, benar Mbak Reni. Wah, apa nih Pak nama baju yang Bapak pakai ini, Pak? Iya, ini kalau yang di bawah, ini namanya rumpa. Kemudian yang saya pakai di sini, ini adalah tanja. Nah, ini biasanya digunakan untuk acara-acara resmi ataupun acara-acara yang sakral seperti pernikahan ataupun penyambutan tamu ataupun kegiatan misalnya upacara dan sejenisnya, Mbak Reni. Wah, luar biasa sekali. Pak Amin, kita langsung saja ngobrol-ngobrol terkait penelitian yang Pak Amin ambil ini ya, Pak ya? Iya, siap. Baik. Pak, boleh dong diceritakan terkait penelitian ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi penelitian yang kami lakukan ini salah satunya adalah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam proses pengambilan keputusan. Jadi harapannya kita dengan model atau penelitian yang kita lakukan ini mampu menganalisis data lebih mendalam, kemudian dapat memberikan rekomendasi keputusan secara lebih akurat. Seperti itu Mbak Reni. Baik. Untuk data-datanya sendiri itu data seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat di perguruan tinggi pada umumnya, kemudian kita bercermin dengan kampus kami di Politeknik Negeri Sriwijaya, hampir setiap unit, kemudian ada organisasi atau departemen itu memiliki sistem informasi masing-masing, Mbak Reni. Nah, selama ini informasi itu hanya fokus pada pengolahan data menjadi informasi. Nah, harapannya kita ingin informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tadi mempunyai nilai tambah sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan ataupun pedoman bagi manajemen di perguruan tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti itu Mbak Reni. Baik. Wah, untuk ide awalnya sendiri nih Pak, kenapa Bapak tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut, Pak? Ya, jadi kita melihat fenomena di mana bahwa proses pengambilan keputusan itu kita didasarkan pada yang disebut dengan data driven decision, Mbak Reni. Jadi harapannya kalau kita mengambil keputusan itu didasarkan pada data, pada fakta, kemudian itu dijadikan sebagai pijakan supaya tidak ada bias yang hanya mengandalkan intuisi saja dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dari sisi hasil dari keputusan sendiri kita berharap betul-betul objektif karena memang kalau kita ngambil keputusan apapun biasanya sisi subjektif kan lebih dominan ya Mbak ya. Nah, dengan berbasis data, berbasis fakta kita berharap keputusan itu betul-betul objektif dari yang dihasilkan. Seperti itu Mbak Reni. Wah, lebih efisien ya Pak ya? Ya, tentunya harapannya seperti itu. Baik. Pak, untuk penelitian ini sendiri yang menjadi urgensinya apa tuh Pak? Ya, jadi kalau dari kita lihat partisipasinya ya Mbak Reninya, jadi kalau di perguruan tinggi kan manajerial tentu banyak sekali sekupnya. Kemudian kita melihat dari sisi partisipasinya Mbak. Jadi kalau kita misalnya di manajemen perguruan tinggi tentu pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan satu orang. Nah, supaya keputusan itu lebih luas partisipasinya,
Jadi pihak-pihak ataupun decision maker itu bisa terlibat dalam satu bentuk kolaborasi. Jadi decision maker mungkin punya kecenderungan yang berbeda-beda setiap individu. Nah, harapannya kecenderungan yang berbeda, preference yang berbeda, kemudian mungkin subjektivitas yang berbeda, ini kita bisa agregasi. Jadi masing-masing pengambil keputusan yang beragam tadi hasil keputusannya, ini kita bisa agregasi menjadi satu keputusan yang sifatnya tunggal tapi konsensus, bisa disepakati oleh semua para pengambil keputusan. Seperti itu, Mbak Baik, Reni. seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Baik. Nah, Pak, untuk penelitian ini sendiri nih, Pak, dimulainya sejak kapan sih, Pak? Ya, jadi penelitian ini dimulai dari tahun 2021. Jadi kalau dari timeline-nya ini diberikan durasi 2 tahun. Jadi tahun 2021 itu adalah tahun pertama. Nah, kemudian karena ada perubahan skema, jadi kalau dulu ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, nah di tahun 2002 itu skemanya sepertinya akan ditiadakan seperti itu, Mbak Reni. Jadi akan diganti dengan skema yang baru. Nah, jadi kebetulan itu ditunda di tahun itu, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2023. Jadi ada waktu inden mungkin ya ada dibilangnya. Jeda ya, Pak ya? Iya, jeda 1 tahun penelitian, Mbak Reni. Jadi kurang lebih 2 tahun durasi penelitiannya, seperti itu. Baik, Pak, boleh dong Pak diceritakan untuk prosesnya sendiri itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau proses penelitian, karena ini penelitian dasar, kita tentu mengacu ataupun mengikuti tahapan-tahapan penelitian yang bersifat baku dan sistematis, Mbak Reni. Jadi penelitian ini diharapkan berjalan dengan lancar, kemudian menghasilkan output yang bermanfaat dan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kita melihat tahapan penelitian, tentu kita memulai dari pertama adalah identifikasi masalahnya. Jadi mungkin kalau kita di perguruan tinggi kan banyak sekali, Mbak Reni ya, kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan proses pengambilan keputusan. Nah, kita mencoba mencari kebutuhan apa di perguruan tinggi yang dapat kemudian kita lakukan pendekatan pemodelannya untuk dibantu dari sisi manajemen di pengambilan keputusannya. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita melakukan studi literatur. Jadi di sini kita menggali sumber-sumber ataupun rujukan ilmiah yang tujuannya adalah menggali lebih dalam topik-topik tentang penelitian terkait dengan yang kita lakukan, Mbak Reni. Jadi misalnya kita beberapa kali kita mendownload ya, jadi jurnal-jurnal yang ada korelasinya baik dari sisi datasetnya, dari sisi metodenya, ataupun dari sisi studi kasusnya. Nah, ini kita kumpulkan, Mbak Reni, jurnal-jurnal ilmiah, kemudian dari proceeding, nah kemudian juga dari textbook. Nah, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana penelitian terdahulu yang ada korelasinya dengan penelitian kita. Nah, kemudian dari proses itu kita juga yang paling penting adalah untuk memberikan dasar kerangka teoritis yang kuat dari penelitian yang kita lakukan, Mbak Reni. Baik. Nah, kemudian di tahap berikutnya kita juga melakukan desain penelitiannya. Jadi dari beberapa kasus yang sudah kita coba modelkan tadi, kita pilih mana yang paling tepat, karena di dalam sistem pendukung keputusan banyak sekali model-model yang bisa kita angkat ya, atau bisa kita adopsi untuk menyelesaikan kasus yang kita akan selesaikan tadi. Nah, kemudian poin pentingnya adalah karena ini ada 3 tahap atau ada 3 poin yang akan kita selesaikan dari penelitian, yaitu ada modelnya, kemudian ada algoritmanya, kemudian ada sistem informasinya. Jadi bagaimana kita menuangkan beberapa model tadi menjadi bentuk algoritma, kemudian dalam bentuk sistem informasi. Nah, yang paling penting lagi, karena di penelitian ini adalah penelitian dasar, kita diminta untuk menyajikan output laporannya, Mbak Reni. Jadi laporannya itu ada dalam bentuk pertama adalah jurnal internasional bereputasi, kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam proceeding yang tentunya sebelumnya harus diseminarkan melalui paparan secara oral ilmiah di setiap konferensi internasional, seperti itu, Mbak Reni. Dan terakhir tentu sebagai bentuk pertanggungjawabannya kita melakukan pelaporan data. Jadi pelaporan akhir tahun di setiap selesai periode penelitian, Mbak Reni. Wah, Pak Amin, ini luar biasa sekali, Pak. Untuk penelitian dasar prosesnya terbilang cukup panjang ya, Pak ya?
Iya, karena penelitian dasar itu lebih kepada fondasi dari sisi teoritis, kajian-kajian secara ilmiah yang nantinya bisa diaplikasikan lebih jauh lagi. Karena nanti setelah ada penelitian dasar, kita juga bisa mengikuti skema penelitian terapan yang tentunya diminta lebih dari sisi aplikatifnya, seperti itu Mbak Rini. Wah, oke nih Pak. Oh ya Pak, untuk penelitian Bapak sendiri, ini yang terlibat siapa saja Pak? Ya, jadi penelitian ini kami dengan tim tentu dari tim dosen, karena tim dosen inilah yang menginisiasi bagaimana penelitian ini bisa punya ide, punya gagasan, itu adalah tim dosen ya Mbak Reni ya. Dan tugas utama juga karena penelitian ini yang diminta adalah luaran dalam bentuk paper atau artikel ilmiah, maka salah satu tugas pentingnya adalah publikasi ilmiah. Tentu kompetensi yang diharapkan adalah dosen yang memiliki kemampuan untuk menulis artikel ilmiah. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa kami Mbak Reni, karena memang ada proses yang terutama di bagian algoritma dan sistem informasi itu membutuhkan skill hard code yang agak lumayan Mbak Reni. Jadi pengkodan ataupun coding dalam bentuk bahasa pemrograman hasil dari pemetaan algoritma ataupun model yang sudah kita pilih untuk menyelesaikan kasus tadi Mbak Reni. Nah, yang ketiga tentu karena ini terkait dengan manajemen di perguruan tinggi, tentu ada stakeholder di sana, ada manajemen jurusan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Di situ terlibat baik secara langsung maupun kita wawancara, seperti itu Mbak Reni. Baik, kalau untuk mahasiswanya sendiri Pak, ini mahasiswa tersebut dari prodi apa tuh Pak? Iya, jadi prodi karena kebetulan saya dari jurusan teknik komputer dan dari sisi kebutuhan penelitian itu membutuhkan skill pemrograman, tentu kami meng-hire mahasiswa kami yang punya keahlian di bidang bahasa pemrograman untuk membangun sebuah sistem informasi, Mbak Reni. Wah, berarti untuk prodinya sendiri sudah sesuai ya Pak ya? Insya Allah sudah sesuai, betul. Baik, Pak, untuk penelitiannya sendiri sudah haki dan paten belum nih Pak? Iya, jadi kalau untuk haki sendiri karena ini ada sistem informasi yang dihasilkan, walaupun untuk level TKT-nya masih di level 3, tapi sudah kami daftarkan. Nah, nama hakinya itu adalah DSS Polsri, jadi Decision Support System Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, kemudian untuk haki yang lainnya, kami belum ada Mbak Reni kebetulan, jadi karena ini masih bentuknya adalah HKI program gitu, bahasa pemrograman seperti itu. Baik, kalau untuk publikasinya sendiri Pak, sudah di mana saja Pak? Ya, untuk publikasinya sendiri, karena setiap tahun itu sebagai luaran wajib itu adalah jurnal internasional bereputasi dan 2 artikel dalam conference yang dimuat dalam proceeding ilmiah, jadi sudah ada 6 publikasi Mbak Reni yang dihasilkan, yang 2 itu di Scopus Q3, kemudian yang untuk 4-nya konferensi internasional dan sama-sama terindeks Scopus juga, walaupun dua publikasinya itu adalah IEEE flag gitu Mbak, seperti itu. Baik. Nah Pak Amin, berarti produk dari penelitian ini berupa sistem ya Pak ya? Iya, betul Mbak Reni, karena kita melihat dari judul kan salah satunya adalah Sistem Informasi Group Decision Support System. Tentu dari penelitian ini kami menghasilkan sebuah sistem informasi yang nantinya menjadi salah satu produk dari penelitian kami di luaran penelitian dalam bentuk artikel ilmiah, seperti itu Mbak Reni. Baik, untuk sistemnya sendiri nih Pak, sudah diuji cobakan belum Pak? Ya, kalau uji coba kami baru sebatas uji coba laboratorium. Jadi karena kami memilih model dalam pengembangannya, kemudian algoritmanya. Nah, antara model itu ada perhitungan yang dilakukan secara manual Mbak Reni. Mungkin dengan bantuan spreadsheet kita coba simulasikan. Nah, kemudian di sistem informasinya ini karena kita memvalidasi apakah sistem kita sudah reliable atau belum, maka hitungan dari model tadi dalam bentuk spreadsheet ini harus match ataupun harus presisi dengan apa yang dihasilkan dari sistem informasi yang dihasilkan dari penelitian ini Mbak Reni. Nah nih Pak, untuk sistem tersebut apakah sudah diterapkan di manajemen Polsri sendiri nih Pak? Iya Mbak Reni, jadi harapannya tentu kita ingin sistem yang sudah dihasilkan dari penelitian ini dapat diterapkan. Tetapi karena penelitian ini masih dalam TKT 1-3 di penelitian dasar, tentu kita akan mengharapkan adanya pengembangan dari penelitian lanjutan. Jadi Mbak Reni nanti harapannya
penelitian ini bisa dilanjutkan pada level penelitian terapan, Mbak Reni, seperti itu. Baik, boleh dong Pak, di-spill sedikit untuk pengembangan ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau dari sisi pengembangan ke depan, karena kita penelitian terapan itu biasanya ada mitra yang terlibat, jadi mitra itu kita mengharapkan perguruan tinggi nanti bisa secara bersama-sama mengembangkannya. Nah, terutama dari data setnya, Mbak Reni. Jadi kalau selama ini kita hanya fokus di data internal perguruan tinggi, mungkin kita bisa mengadopsi data-data yang dari eksternal. Misalnya kalau di kementerian itu sekarang ada data Sinta seperti itu untuk perankingan, mungkin dari sisi peneliti atau dosen. Nah, itu kita bisa adopsi, dimasukkan ke dalam model kita. Jadi nanti kita bisa misalnya perguruan tinggi ataupun manajemen perguruan tinggi ingin melihat view yang lain gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan dataset tersebut untuk kita akuisisi, kemudian kita masukkan ke dalam kerangka kerja penelitian kita, Mbak Reni. Nah, kemudian pengembangan yang lain juga, karena kalau di perguruan tinggi itu masing-masing sudah punya sistem informasi yang sifatnya parsial, kemudian kita ingin mengadopsi ataupun mengakuisisi data dari beberapa unit atau organisasi, maka kita bisa punya peluang penelitian tentang interoperability. Jadi bagaimana data itu kita akuisisi secara bersama-sama dalam satu buah media, tetapi keterbatasan bahasa pemrograman, sistem informasi, database yang digunakan ini tidak menjadi kendala lagi, Mbak Reni, ke depannya. Nah, yang poin pentingnya karena ini terapan dan biasanya dilakukan secara real time, maka kita juga harus mempertimbangkan aspek UI UX-nya. Jadi bagaimana tampilan yang menarik bagi user, kemudian penggunaan yang mudah, aksesibilitas yang tentunya lebih mudah digunakan ke depannya seperti itu. Harapannya seperti itu, Mbak Reni. Pak Amin, apa sih kendala dan tantangan yang Pak Amin berserta tim alami nih Pak selama proses penelitian tersebut? Iya, Mbak Reni. Jadi kalau kendala ataupun tantangan mungkin kami lebih melihatnya sebagai challenge ya, sebagai tantangan ya. Karena di penelitian ini kita banyak berkecimpung dengan model-model yang secara bentuknya itu adalah notasi atau formulasi matematika. Nah, tantangan yang paling utama adalah bagaimana dari formulasi matematika ini kemudian kita bisa turunkan dalam bentuk algoritma. Nah, dari proses semacam ini kan kita perlu beberapa perhitungan-perhitungan yang sifatnya detail dan presisi, Mbak Rani. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan yang agak cukup berat, karena ketika nanti sudah bisa dipetakan menjadi sebuah algoritma, maka nanti kita bisa meminta tim yang lain, misalnya dari mahasiswa, tinggal bagaimana codingnya nanti diimplementasikan dalam tahapan sistem informasi. Jadi memetakan dari model menjadi algoritma, nah itu mungkin tantangan yang tersendiri, Mbak Reni, yang cukup agak menyita waktu banyak seperti itu. Baik, nah Pak, jika seperti itu ada solusinya nggak nih Pak? Ya, jadi kalau seperti itu mau tidak mau kita harus banyak melakukan simulasi, Mbak Reni. Jadi kita di tahapan penelitian kan ada studi literatur ya. Jadi bagaimana model-model yang serupa itu diimplementasikan. Jadi kita adopsi, kemudian kita sesuaikan dengan kasus yang akan kita selesaikan. Nah, dari situ kita akan punya satu pola tersendiri bagaimana memetakannya dari model atau formulasi matematika ini menjadi algoritma di pemrograman. Seperti itu, Mbak Reni. Baik, berarti memang sudah ada solusi ya Pak ya? Insya Allah sudah ada. Baik. Oh ya nih Pak Amin, ada nggak nih Pak cerita menarik selama proses penelitian ini berlangsung, Pak? Ya, kalau cerita yang kami alami mungkin lebih formatif saja ya, Mbak. Cuma pada saat kami meminta data, karena data ini kan banyak ya, misalnya data dosen, data mahasiswa, ini kan harus berhubungan dengan unit UPT, TIK di kami. Jadi pada saat kami meminta data itu, ya karena ini kan data privasi ya Mbak, ya mungkin ada tanggal lahir, nama ibu kandung, dan sejenisnya. Jadi mungkin cuma dipesankan datanya dijaga dengan sebaik mungkin gitu, jangan sampai disalahgunakan. Mungkin itu sih Mbak Reni yang teringat saja dari proses yang selama ini kita lalui seperti itu. Baik, karena memang untuk data kan sensitif sekali ya Pak ya? Benar sekali. Baik, penelitian ini kan berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen vokasi nih Pak. Ada nggak Pak kesan dan harapan untuk program PPM ini Pak? Iya, jadi Mbak Reni, kami selama beberapa tahunnya alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari DAPTV. Jadi tentu
pertama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini. Jadi harapannya ke depan juga masih banyak peluang-peluang penelitian yang bisa kami dapatkan. Nah, tentunya kenapa ini sangat perlu untuk dimanfaatkan, karena terutama untuk penelitian sendiri yang luarannya adalah publikasi ilmiah tentu membutuhkan pendanaan yang cukup besar, terutama yang harus dipublikasikan pada jurnal yang terindeks database yang bereputasi. Itu kan tidak murah, Mbak Yeni. Jadi agak lumayan besar. Jadi dengan adanya pendanaan ini bisa dimanfaatkan sebagai jembatan untuk kita banyak melakukan publikasi. Nah, kemudian harapannya tentu program semacam ini bisa diperbanyak kuantitinya dan kualitasnya. Jadi membuka peluang yang besar bagi rekan-rekan vokasi untuk mendapatkan pendanaan di tahun-tahun mendatang. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Amin, kasih dong Pak tips and trick untuk sobat vokasi agar mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Pak Amin. Ya, jadi kalau mungkin saya lebih bercerita tentang pengalaman kami ya. Jadi pada saat kita akan melakukan submit proposal, karena setiap tahun kan sudah ada itu informasi tentang timeline-nya pada saat kapan penelitian itu atau pengabdian itu harus disubmit. Jadi kalau bisa kita sudah siapkan jauh-jauh hari, jangan sampai kita seperti orang kepepet gitu, harus dipaksa ikut, tapi kita tidak memiliki persiapan yang cukup matang, terutama pada aspek dari kualitas proposal yang akan kita submit, seperti itu Mbak Reni. Jadi kalau bisa ada jeda waktu mungkin 6 bulan, atau mungkin kalau tahun depan kita mau ikut, mulai tahun ini kita sudah persiapkan, seperti itu. Nah, terutama terkait dengan roadmap, karena penelitian itu tidak bisa lepas dari roadmap penelitian Mbak Reni ya. Jadi kita sudah punya ancang-ancang berapa tahun ke depan saya meneliti apa, kemudian dilanjutkan pada tahun berapa meneliti apa. Nah, itu kalau bisa kita sudah bisa memetakan diri kita, sehingga dari tahun ke tahun kita sudah punya rencana gitu. Walaupun rencana itu ya realisasinya pada saat tahun-tahun itu akan kita lalui, seperti itu Mbak Rina. Kemudian yang paling penting sekali lagi adalah karena di situ ada panduan penulisan proposal penelitian pengabdian, ya kita harus ikuti. Jadi jangan sampai kita melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan dari penulisan proposal tersebut. Jadi kalau misalnya dalam satu segmen pendahuluan itu harus ada 500 kata maksimal, ya kita ikuti. Kalau misalnya harus ada bentuk sitasi Vancouver, ya kita harus ikuti. Dan yang paling penting juga adalah penyusunan anggaran yang realistis dan rasional tentunya. Nah, mungkin itu yang pengalaman yang selama ini bisa kami bagi Mbak Reni. Terima kasih ya Pak Amin sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol mengenai penelitian ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Reni sudah berkunjung ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Sama-sama Pak. Ya, sebelum ditutup ada pantun Mbak Reni. Wah, apa tuh Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. APTV melesat, Polsri semakin bagus. Wah, luar biasa. Baik Sobat Vokasi, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Pak Amin, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga nanti penelitiannya bisa berdampak positif untuk